Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Warta Jemaat Kamis tanggal 21 Mei 2020. Segenap majelis jemaat menyampaikan selamat beribadah pada hari ini dalam ibadah hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yang pertama, ibadah hari Minggu dan kebaktian rutin rumah tangga. Disampaikan bahwa selama keadaan belum memungkinkan, maka ibadah hari Minggu di gereja, kebaktian rumah tangga, dan OIG belum dapat dilaksanakan sebagaimana biasanya. Karena itu, ibadah-ibadah jemaat untuk sementara dilaksanakan di rumah masing-masing dengan mengikuti panduan dari majelis gereja. Kedua, anggota baru jemaat Bukit Harapan Luajanan telah mendaftar sebagai anggota baru jemaat Bukit Harapan Luajanan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020. Keluarga Bapak Naldiman Eka Putra Pongmanapa, kepala keluarga, dengan anggota keluarga Ibu Silvana Kurnianingsi Tandi Bali, istri, Elson Alvaro Pongmanapa, anak. Alamat keluarga di Gang Solata, samping GBT Sektor 3. Segenap majelis dan anggota jemaat menyambut dan menerima Bapak Ibu sekeluarga dengan penuh sukacita dan selamat bersekutu. Yang ketiga, persembahan untuk pembangunan. Panitia pembangunan telah menerima persembahan untuk pembangunan dari keluarga Bapak Sanda berupa bangku panjang sebanyak 10 buah. Terima kasih atas persembahannya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Demikianlah warta jemaat untuk hari ini. Atas perhatian segenap sidang jemaat diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan hati dan kehidupan kita dan kita masuk dalam ibadah. Saat ini hari ke-40 setelah hari kebangkitan, kita berkumpul di rumah kita masing-masing beribadah untuk mengenang saat Yesus membawa murid-murid keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia terangkat ke surga dan mengangkat tangannya serta memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita dan memuliakan Allah. Dengan sukacita itu pula, mari kita menyembah Allah dengan tuntunan tema "Kamu adalah saksi dari semua ini". Jemaat saya jemput bangkit berdiri. Mengawali ibadah kita Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat Beras 22B. Agungkan kuasa namanya. Sobatkan Rajamu
Kiranya kita kelak tetap di sana bersujud, ikut alam semesta dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai juga. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, di dalam ibadah kita pada saat ini, kita akan bermazmur kepada Tuhan, dan kita akan membaca Mazmur 47 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10 secara berbalasan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, Eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ia Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang punya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Amin. Isi dunia sorak-sorailah kita lakukan. Isi dunia sorak-sorailah, mari bertepuk bagi Allahmu. Elukkanlah Raja mulia, Ia yang menang kisah berat, musuh berteluk tanduk bersujud, tapi kau menjawab dunia. Katanya kudus Maha Tinggi terus, isi dunia sujud menyembah, harap pembesar satu paduka. Ikut beriman Abraham, bangsa dunia dikuasainya. Maha mulia Raja semesta. Saudara-saudara, kita sadar akan keberdosaan kita. Karena itu mari kita menyatakan pengakuan dosa di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan daripadanya. Ya Yesus, Engkau berkuasa di surga dan di bumi.
Dengan kuasa-Mu Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Ampunilah kami jika tidak mengandalkan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami tidak tahan terhadap berbagai tantangan, pergumulan dan penderitaan. Kepadamu kami memohon. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Mari kita merendahkan di hadapan Tuhan dan kita menyanyi Bila Kurenu Dosaku. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Amin. Kita sudah mendengar berita anugerah dari Allah. Karena itu dengan penuh sukacita, mari kita kembali menyanyi Kasih Paling Agung. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan, yang senantiasa Engkau curahkan dalam hidup kami. Sehingga dari hari ke hari kami boleh lalui, kami boleh menikmati segala berkat-Mu. Sampai pada saat ini ya Tuhan, di saat kami merayakan kenaikan Tuhan kami Yesus ke surga, kami rindu untuk membaca firman-Mu serta merenungkannya. Karena itu urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan, kami boleh maknai dalam hidup kami. Bapa di surga, bersabdalah kepada kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda-tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kedua dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus
dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Kita akan membaca Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-53. Mari saya jemput kita berdiri. Demikian firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepada kamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sambil kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudara kekasih Tuhan,
selamat merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Ada sukacita bagi Bapak Ibu? Amin. Ya, sekalipun di rumah beribadah, tetapi perlu dan harus terus-menerus punya sukacita. Dan tema kita dalam perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus ke surga adalah kamu adalah saksi dari semua ini. Kamu adalah saksi dari semua ini. Saudara-saudara kekasih Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus ke surga didahului dengan beberapa peristiwa-peristiwa. Dan peristiwa-peristiwa itu memberi makna tersendiri dalam kehidupan keberimanan murid-muridnya. Saudara-saudara, ketika murid-murid itu sedang berkumpul, lalu Tuhan Yesus datang menjumpai mereka. Saudara-saudara, mengapa mereka berkumpul? Karena masih trauma, masih diliputi ketakutan dan keraguan, masih diliputi dengan kurang percaya. Dan karena itu saudara-saudara, Yesus sebelum naik ke surga, ia harus menjumpai, harus mempersiapkan, harus menguatkan, menopang, dan sekaligus akan memberi tugas. Karena itu saudara-saudara, ketika Yesus datang lalu murid-murid itu tetap masih dalam suasana takut. Bahkan kehadiran Yesus masih dianggap sebagai hantu. Nah, sebagai hantu itu berarti bahwa tidak percaya terhadap kebangkitan. Jadi Yesus belum dianggap sebagai bangkit. Yang ada ialah hantu. Dan karena itu saudara-saudara, apa yang Yesus lakukan? Dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Kata ini adalah ciri khas dari kata-kata Yesus ketika mereka berjumpa satu dengan yang lain. Sekaligus adalah kata-kata penguatan. Kata-kata yang memberi semangat dan motivasi terhadap murid-muridnya ketika mereka berjumpa. Jadi Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, itu adalah sebuah ungkapan yang lazim dia katakan supaya murid-muridnya itu kembali mengingat bahwa ya, kata-kata ini adalah ciri khas Yesus, maka memang Yesus inilah dia yang bangkit. Namun saudara-saudara, murid-murid juga belum terlalu percaya. Dan karena itu saudara-saudara, Yesus memperlihatkan tangan dan kaki. Supaya menjadi sebuah keyakinan bagi mereka bahwa Yesus benar-benar yang ada bersama dengan mereka adalah Yesus yang disalibkan, Yesus yang mati, Yesus yang dipaku tangannya dan kakinya. Saudara, ternyata apa yang dilakukan oleh Yesus ini belumlah juga cukup. Lalu dikatakan, adakah makanan pada kamu? Saudara-saudara, dalam perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya, ini selalu mereka lakukan dalam bentuk makan bersama. Termasuk pada perjamuan kudus, perjamuan terakhir. Termasuk saudara-saudara ketika Yesus menjumpai mereka di pantai saat mereka kembali menjadi nelayan lalu tidak mendapatkan ikan. Lalu Yesus menyuruh mereka untuk membuang jala mereka lalu mendapat banyak ikan. Ini juga saudara-saudara untuk mengingatkan mereka, meyakinkan bahwa Yesus yang bangkit itu benar-benar bukan hantu, tetapi dia adalah Yesus yang sejati,
Yesus yang tidak berubah dalam artian bahwa Yesus yang tetap mengasihi murid-muridnya. Dengan penguatan dan memberikan keyakinan itu, saudara-saudara, maka Yesus mengatakan bahwa hal ini harus terjadi. Haruslah digenapi. Menurut apa yang dikatakan oleh kitab Musa, kitab para nabi-nabi maupun Mazmur. Nah, saudara-saudara, mengapa menjadi sebuah penekanan ini yang dilakukan oleh Yesus terhadap murid-muridnya? Ini dalam rangka Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk melakukan suatu tanggung jawab yang luar biasa sebab Yesus akan naik ke surga. Yesus akan meninggalkan mereka. Dan karena itu, saudara-saudara, Yesus terakhir untuk mengangkat tangannya dan meneguhkan mereka. Supaya apa, saudara-saudara? Mereka benar-benar percaya terhadap Yesus yang bangkit, benar-benar percaya bahwa Yesus mengasihi mereka, Yesus memberikan kekuatan dan menopang kehidupan mereka. Lalu tugas yang diberikan ialah bahwa kamu adalah saksi. Kamu adalah saksi dari semua ini. Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya, sudah lengkaplah cerita, pengalaman maupun apa yang kalian alami dan lihat dan rasakan dalam kebersamaan dengan Yesus. Baik ketika ia mengajar, baik ketika ia menyatakan mujizat, baik ketika ia menderita, baik ketika ia bangkit, dan lain seterusnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus pada perjumpaan dengan semua murid-muridnya adalah sebuah keyakinan, memberikan sebuah keyakinan bagi murid-muridnya bahwa benar-benar dia. Ini saudara-saudara dalam rangka melawan berita-berita hoaks. Masih terus-menerus berkembang berita-berita hoaks. Wah, Yesus tidak bangkit. Mayatnya dicuri, murid yang lain telah yang disalibkan, dan lain seterusnya. Yesus melihat kalau berita hoaks ini atau berita yang tidak benar ini berkembang di kalangan murid-muridnya, atau justru itu yang menjadi pedoman atau pegangan bagi murid-muridnya, maka tidak mungkin mereka akan bisa memberitakan segala peristiwa-peristiwa itu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Yesus tahu bahwa murid-muridnya tetap adalah manusia, punya kekurangan dan punya kelemahan, punya keterbatasan. Dan karena itulah saudara-saudara, Yesus menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong mereka, memampukan mereka kuat dan teguh dalam iman, keyakinan bahwa benar-benar Yesus telah bangkit. Dan pada akhirnya saudara-saudara, mereka akan menyaksikan suatu peristiwa yang lebih besar lagi, yaitu kenaikannya ke surga. Maka sempurnalah keseluruhan peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang Yesus nyatakan sebagai karya penyelamatan bagi dunia ini. Karena itu saudara-saudara, Yesus menumpangkan tangan atau mengurapi mereka, meneguhkan mereka bahwa murid-muridnya berada dalam pengendalian Allah. Mereka diteguhkan, mereka dikuatkan dan dimampukan untuk bisa memberitakan semua yang mereka lihat, semua yang mereka alami, semua yang mereka saksikan, apa yang terjadi dalam peristiwa perjalanan kehidupan Yesus sampai pada kebangkitannya.
Saudara-saudara kekasih Tuhan, ketika Yesus naik ke sorga, ada dua hal yang nampak di situ, saudara-saudara. Yang pertama ialah bahwa mereka kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Luar biasa. Dari suasana, dari perasaan yang takut menjadi suasana bahagia. Suasana yang penuh sukacita. Menandakan bagi murid-muridnya ialah bahwa tidak ada lagi ketakutan dan keraguan tentang peristiwa yang mereka alami, maupun untuk mengangkat tanggung jawab untuk memberitakan dan memberikan kesaksian bagi dunia ini tentang siapa Yesus dan karya-karya Yesus, terserta penyelamatan dan pengampunan dosa. Yang kedua, saudara-saudara, ialah bahwa mereka tetap bersekutu atau mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berada dalam suatu tempat, yaitu bait Allah, untuk terus-menerus memuliakan Allah. Dan inilah dampak, saudara-saudara, bagi murid-muridnya yang sungguh-sungguh percaya, diyakinkan oleh Yesus, diteguhkan oleh Yesus, diberikan mandat tugas oleh Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, saudara-saudara kekasih Tuhan, kita juga adalah saksi iman. Kalau murid-murid Tuhan Yesus menjadi saksi mata, maka kita adalah saksi iman. Kalau iman kita menyaksikan atau percaya bahwa Yesus adalah benar-benar sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah benar-benar bahwa Dia adalah Mesias, bahwa Dia adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini, maka iman kita tidak akan pernah tergeser. Kita tidak akan pernah menyangkali Yesus, kita tidak akan pernah murtad dari Yesus, atau kita tidak akan pernah meninggalkan Yesus dalam kehidupan ini. Kita saksi iman. Banyak orang, saudara-saudara, menganggap diri sebagai orang yang beriman, bahkan mengatakan sebagai saksi iman, tetapi kemudian ketika ada tantangan, ada persoalan, ada masalah terjadi dalam kehidupannya, meninggalkan Yesus. Yang seharusnya, saudara-saudara, kita ini adalah saksi iman. Maka apapun tantangannya, apapun resikonya, apapun masalahnya, kita tetap teguh dalam iman. Mengapa kita teguh dalam iman? Sebab kita percaya terhadap Yesus. Menderita, mati, bangkit, bahkan Ia naik ke surga. Untuk membuktikan, saudara-saudara, bahwa Dia memang adalah Mesias. Dia adalah anak Allah, Dia yang datang dari surga dan kembali ke surga. Lalu janjinya ialah bahwa Dia akan datang kembali. Dalam Yohanes 14 dikatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat. Dan Ia mengatakan Ia pergi untuk menyediakan tempat itu. Bukankah ini, saudara-saudara, menjadi sebuah sukacita besar bagi kita bahwa ternyata orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang disediakan tempat di surga. Karena itu, sekali lagi, saudara-saudara, kita adalah saksi iman, maka jangan pernah meninggalkan Kristus. Apapun tantangan dan resikonya. Sebab kita bicara tentang kehidupan di dalam kerajaan surga. Yang kedua, saudara-saudara, ialah bahwa dikatakan murid-muridnya kembali dengan penuh sukacita. Sukacita sebagai tanda kegirangan. Sukacita sebagai tanda bahwa tidak ada beban-beban dalam hidup ini. Tidak ada tekanan-tekanan dalam hidup ini. Karena itu juga, saudara-saudara, mari kita bersukacita dalam hidup ini. Tidak ada sesuatu yang memberikan tekanan pada diri kita.
Tantangan boleh ada, tetapi tidaklah menekan kita. Mengapa saudara-saudara? Karena kita hidup di dalam Kristus. Kita percaya terhadap Kristus. Ia sanggup untuk menolong kita. Ia sanggup untuk menyertai kita dalam hidup ini. Ia pun mengatakan kepada kita, damai sejahtera bagi kami. Karena itu saudara-saudara, mari jalani hidup ini dengan penuh sukacita. Jangan ada sesuatu yang mendera kita atau memenjarakan kita. Kita dalam milik Tuhan, kita dalam murid-muridnya. Sangat penting untuk menikmati kehidupan ini. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus lebih hebat daripada segala tantangan dan masalah. Lebih hebat dari segala pergumulan-pergumulan di dunia ini. Ya, memang saudara-saudara kita menghadapi berbagai pergumulan dan masalah. Secara khusus kita sekarang ini menghadapi musibah corona. Saya lebih tertarik saudara-saudara dengan apa yang dikatakan oleh Presiden kita, Jokowi. Mari kita bersahabat dengan corona. Artinya apa saudara-saudara? Jangan itu menjadi suatu beban yang justru menghancurkan diri kita, tetapi dari dalam diri kita, dari kehidupan kita bangkit sebuah semangat. Dan semangat kita itu saudara-saudara adalah semangat di dalam kuasa kasih Kristus. Bukan berarti bahwa kita memandang enteng virus corona ataupun musibah ini. Tetapi kita mau mengatakan bahwa peristiwa ataupun musibah ini kiranya kita dimampukan oleh kasih Kristus untuk menghadapinya. Dan dalam kemampuan menghadapinya itu terbangun sebuah semangat dan sukacita. Karena itu saudara-saudara, yang terpenting ialah bahwa adakah kita terus-menerus melekat atau dekat atau hidup di dalam kasih Yesus Kristus. Itu yang menjadi utama. Ya, siapa apa? Kita tidak bisa berbuat sesuatu apapun tanpa Kristus. Karena itu mari kita selalu dekat kepadanya. Dalam situasi seperti ini saudara-saudara sangat penting. Kita tidak mampu menghadapi dan begitu memporak-porandakan kehidupan ini dalam segala lini. Soal masalah sosial, ya kita sulit untuk saling mengunjungi satu dengan yang lain. Menghancurkan soal ekonomi, ya banyak orang yang akhirnya dirumahkan atau putus dalam pekerjaan dan lain seterusnya, sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dan berbagai hal saudara-saudara. Bahkan emosi-emosi sekarang banyak yang semakin meningkat. Kejahatan-kejahatan semakin meningkat. Di sana sini perampokan dan lain seterusnya. Tetapi ingat saudara-saudara, apapun terjadi, kita tetap ada bersama dengan Kristus. Karena itu murid-murid merasa bersukacita. Mari kita pun bersukacita menjalani hidup ini. Supaya kita terus-menerus bersukacita, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan akan senantiasa memelihara, mengasihi, dan menguatkan kita. Kalau murid-muridnya ketika itu terus-menerus berada di bait Allah untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, mari kita juga untuk terus-menerus menyembah Tuhan. Ya saudara-saudara kekasih Tuhan, baik ibadah yang kita lakukan pada hari Minggu, hari raya gerejawi lainnya seperti pada hari ini, perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus ke surga. Dari majelis gereja setiap sore ada postingan panduan untuk ibadah di rumah. Ini semuanya saudara-saudara supaya kita semakin menyadari diri betapa pentingnya untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kita tidak tahu sekarang ini saudara-saudara bagaimana hari esok.
WHO ataupun para ahli sekarang mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memprediksi kapan berakhirnya musibah corona ini. Dengan demikian saudara-saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Tapi sebagai orang percaya kita akan mengatakan, sekalipun besok zaman telah berakhir, kita tidak punya keraguan dan ketakutan. Sebab kita bersama dengan Kristus. Tapi mari kita tetap berdoa. Kiranya Tuhan selalu membukakan jalan supaya kita menikmati kehidupan damai dan sejahtera. Supaya oleh kuasa Tuhan, musibah corona dan berbagai musibah-musibah lainnya, penyakit-penyakit lainnya, kiranya itu Tuhan singkirkan dari kehidupan ini. Sehingga saudara-saudara kita benar hidup dalam suasana sukacita, sekaligus bahwa kita hidup dalam persekutuan dengan Allah. Luar biasa saudara-saudara. Yesus naik ke surga. Mari kita rayakan dan kita percaya bahwa Dia selalu menopang kita dan Dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Kita adalah bagian dari orang-orang percaya. Amin saudara-saudara. Amin. Amin. Mari saudara-saudara kita bersaat teduh. Saudara-saudara, kita adalah saksi dari semua itu. Sebab kita adalah saksi iman. Kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita percaya bahwa Yesus telah berkarya untuk menyelamatkan dunia ini. Ia berkarya untuk pengampunan dosa. Karena itu Ia rela mati di kayu salib. Tetapi Ia membuktikan bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa dan menguasai maut, sehingga Ia bangkit. Dan hari ini kita bersyukur bahwa Ia telah naik ke surga untuk menyatakan bagi kita bahwa Dia benar-benar adalah anak Allah yang datang dari surga dan kembali ke surga. Dan suatu saat Ia akan menjemput setiap orang yang percaya kepadanya ke dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa menurut doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari apa yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri. Bersama dengan segenap umat yang percaya di segala tempat di atas muka bumi ini. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian kita ikrarkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut dari NJNE 57, terbukalah surga. Terbukalah surga demi kemuliaan, malaikat gembira menyanyikan pujian. Yesus sang pemenang dari raja yang besar, pergi naik ke surga, tempat yang maha mulia. Sembarang pergi meninggalkan umatnya, untuk menyediakan tempat yang maha mulia. Malaikat yakinkan akan datang kembali, untuk menemui yang teguh dalam iman. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, sidang jemaat yang kasih Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena itu kita diingatkan dari ini Mazmur 30 ayat yang kelima. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sambil persembahan kita jalankan, mari kita menyanyi dan kita iringi dalam Hidup Jemaat 225, Berkereta Awan Putih. Kereta awan putih, Yesus naik dari bumi, menuju tatanya, dan menuju tatanya. Berpelukan tiap makhluk, tiap tidak pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Penguasa dalam dunia, dan malaikat dalam surga, mengagungkan namanya, mengagungkan namanya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat kepadamu Tuhan, atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu, bahwa dalam perjalanan hidup ini Tuhan mengaruniakan berkat. Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami, menopang kami. Sampai pada hari ini Tuhan, kami dimungkinkan untuk boleh beribadah bersama, untuk boleh merayakan kenaikan Tuhan kami Yesus ke surga. Bahwa ini adalah peristiwa yang akbar, peristiwa yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Dia datang dari surga dan kembali ke surga. Ia telah mengerjakan pekerjaan penyelamatan bagi dunia ini. Ia rela mati di kayu salib. Tetapi pada akhirnya ia telah bangkit, mengalahkan maut, dan hari ini kami rayakan kenaikannya ke surga. Kiranya perayaan kami hari ini Tuhan boleh membawa makna terdalam dari kehidupan kami, untuk menyatakan bahwa kami adalah saksi-saksi iman. Kami adalah saksi dari segala peristiwa berdasarkan firman-Mu.
Karena itu kami tidak akan pernah goyah di dalam iman. Kami tidak akan pernah mengkhianati Tuhan kami Yesus Kristus. Tetapi justru kami semakin kuat dan teguh dalam iman. Agar kami dapat memberitakan dan menyatakan bagi dunia ini. Agar dunia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di surga, kami sadar akan segala kekurangan dan keterbatasan kami untuk boleh menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Karena itu kami percaya bahwa Engkau mengaruniakan kuasa Roh Kudus bagi kami, agar kami tetap menikmati perjalanan hidup ini. Dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan, kami tetap memiliki sukacita yang adalah karunia Allah di dalam Roh Kudus, agar kami menikmati perjalanan hidup ini dalam pemberitaan firman-Mu. Bahkan mengatakan bagi dunia ini bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, ada pengampunan dosa. Bahkan di dalam Yesus Kristus kami memiliki kerajaan surga. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dan berkat-Mu bagi kami. Kami boleh nikmati dalam kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami masing-masing. Karena itu ya Tuhan, kami yang boleh beribadah bersukacita hari ini dari rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau ada dan hadir dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami. Teguhkanlah kami di dalam rumah kami Tuhan. Buatlah kami boleh menikmati sukacita kebahagiaan di dalam rumah kami. Kami boleh menikmati segala berkat-Mu. Bahkan kami boleh menikmati persekutuan sebagai ayah, ibu, dan anak-anak. Bahkan seluruh anggota keluarga dalam rumah kami. Supaya kami benar-benar bahwa hidup di dalam damai sejahtera Allah. Berkati pekerjaan, usaha-usaha kami, tanaman ataupun ternak, semuanya itu menjadi saluran berkat Tuhan buat kami. Tuhan memelihara hidup kami dengan berkat-berkat-Mu. Berkati anak-anak kami dalam perjuangan untuk masa depan, dalam pendidikan, ataupun mereka sedang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya mengasihi mereka. Masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Masa depan yang membahagiakan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat-Mu dalam berbagai keadaan-keadaan. Saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, oh Tuhan, pulihkanlah keadaan mereka. Saudara-saudara kami dalam pergumulan karena ekonomi, karena pekerjaan, oh Tuhan, tolonglah mereka. Janda duda, yatim piatu, fakir miskin, kasihilah mereka Tuhan. Agar mereka tetap hidup dalam damai sejahtera. Bapa di surga, kami berdoa dan bersyukur atas pemeliharaan dan berkat-Mu buat saudara-saudara kami yang boleh menikmati hari ulang tahun ataupun kelahiran anak di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan buat Mama Feli yang boleh berhari ulang tahun pada hari Selasa. Oh Tuhan, berkati juga Salika yang boleh berhari ulang tahun pada hari Rabu. Dan hari ini anak kami Diatri berhari ulang tahun yang ke-10. Oh Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang boleh berhari ulang tahun. Mungkin masih ada di antara saudara-saudara kami, tetapi kami tidak sebut satu persatu. Tuhan yang mengenal keadaan mereka, dan Tuhan pasti menyempurnakan sukacita mereka. Engkau menambah-nambahkan hari-hari hidup mereka, dan biarlah hari-hari hidup mereka boleh lalui dengan penuh sukacita. Karena Tuhan melimpahi berkat, umur panjang, kesehatan, bahkan berbagai berkat-Mu Tuhan. Bahkan dalam keluarga mereka ada sukacita yang terus-menerus.
dinyatakan dan menjadi sukacita mengucap syukur di hadapan Tuhan sendiri. Makanya Tuhan, kami bersyukur atas kelahiran anak di tengah-tengah keluarga Bapak Cici, bahwa Mama Cici boleh melahirkan, dan itu semua boleh berjalan dengan baik karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Mama Cici dalam pemulihannya, demikian juga anak yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah keluarga. Tuhan berkati dalam pertumbuhan, sehingga anak kekasih ini bertumbuh besar dalam kuasa dan kasih Tuhan. Bapa di surga, berkati jemaat-Mu, berkati pelayanan-pelayanan, berkati pembangunan rumah Tuhan. Kiranya rumah Tuhan boleh selesai tepat yang direncanakan, hanya karena pertolongan dan kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat persembahan yang boleh diserahkan oleh keluarga-keluarga, oleh jemaat Tuhan. Kiranya mereka tidaklah menjadi kekurangan, tetapi mereka semakin menikmati berkat-Mu. Mereka akan berkelimpahan oleh berkat-berkat Tuhan sendiri, sehingga mereka tetap mengucap syukur di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini boleh digunakan dalam pelayanan Tuhan, untuk kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang beberapa hari ini mengalami musibah banjir karena hujan deras, baik yang ada di Harapan Baru maupun di Kilo sana. Tuhan berkati, Engkau tetap menenangkan mereka, meyakinkan bahwa Tuhan senantiasa peduli bagi mereka. Bapa di surga, kami berdoa buat musibah corona, Tuhan berkati, sehingga Tuhan atas kuasa Tuhan sendiri, musibah corona ini boleh berlalu, dan kami boleh menikmati kehidupan bahkan persekutuan sebagai anak-anak Tuhan. Berkati para medis, dokter yang senantiasa bergelut dengan para pasien. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan mereka untuk penanganan pelayanan-pelayanan. Juga pemerintah Tuhan berkati agar mereka terus-menerus berjuang melawan corona dalam berbagai bentuk. Sertai kami ya Tuhan dalam perayaan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus hari ini, bahkan dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Dan sambutlah kami yang berdoa dan yang bersyukur hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Sebelum kita menerima berkat, kita kembali memuji Tuhan dari JNS 123, kasih karunia Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus, ya kasih Allah dan Roh Kudus beserta kita sampai selamanya. Amin. Masih ada uang Yesus
Israel Lakona. Amin. Saudara-saudara, pergilah dan lakukanlah tugas pemberitaan Injil, menjadi saksi dari semua ini, dengan terus mengandalkan kuasa Roh Kudus, dan karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal selama-lamanya. Dengan akhir ibadah kita Bapak Ibu, mari kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 185. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita melayani nama-Nya. Silakan duduk kembali dan bersyukurlah. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, biarlah hari perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus ke surga hari ini membawa sukacita dan kebahagiaan tersendiri dalam keluarga kita, rumah tangga kita masing-masing, bahkan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan menyertai saudara-saudara.